Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fi Arinda Rahmaniah, kelas 1M, NIM 2021-14342, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pengantar Pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, CHT, CNLP. Materi alat-alat pendidikan. Subtema 1. Pengertian alat pendidikan. 2. Macam-macam alat pendidikan. 3. Kriteria pemilihan alat pendidikan. 1. Pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat-alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. 2. Macam-macam alat pendidikan. Alat pendidikan yang dibahas yaitu alat-alat pendidikan yang bukan benda, melainkan seperti 1. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Sebagai permulaan dan pakal pendidikan, pembiasaan merupakan alat yang satu-satunya. Sejak lahir, anak-anak harus dilatih dengan pembiasaan-pembiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti dimandikan dan ditidurkan pada waktu tertentu, diberi makan dengan teratur, dan sebagainya. Makin besar anak itu, kebiasaan yang baik harus tetap diberikan dan dilaksanakan. 2. Pengawasan. Pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Aturan-aturan dan larangan-larangan dapat berjalan dan ditaati dengan baik jika disertai dengan pengawasan yang terus-menerus. Terus-menerus di sini dimaksudkan adalah pendidik hendaknya konsekuen. Apa yang telah dilarang hendaknya selalu dijaga, jangan sampai dilanggar, dan apa yang telah diperintahkan jangan sampai diingkari. 3. Perintah. Dalam Islam, perintah disebut juga dengan amar ma'ruf. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang dan yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan, jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Perintah dalam pendidikan Islam bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan yang mulia. 4. Larangan. Biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. Seorang ibu atau ayah yang sering melarang perbuatan anaknya dapat mengakibatkan bermacam-macam sikap atau sifat yang kurang baik pada anak itu. 5. Keteladanan. Dalam pendidikan, alat pendidikan yang paling diutamakan adalah teladan. Pada diri anak-anak terdapat rasa bangga pada orang tua mereka. Dalam istilah agama dikenal dengan uswatun hasanah, tauladan yang baik. Terutama dalam masalah ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari guru atau pendidik. Pendidik dalam konteks ilmu pendidikan Islam berfungsi sebagai warasatu al-anbiya. Fungsi ini pada hakikatnya mengemban misi sebagai rahmatan lil alamin, yakni suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan taat pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi ini dikembangkan kepada pembentukan kepribadian yang berjiwa tauhid, kreatif, beramal soleh, dan berakhlak mulia. 6. Hukuman. Dalam Islam, hukuman disebut juga dengan ikab. Abdurrahman An-Nahlawi menyebutkan dengan tahrid, yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang dilarang. Menurut Amir Dayan Indra Kusuma menyebutkan hukuman adalah suatu perbuatan di mana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kesjasmanian maupun kerohanian.
orang itu mempunyai kelemahan dibandingkan diri kita, dan oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya. 7. Ganjaran. Ganjaran adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Umumnya anak mengetahui bahwa pekerjaan atau perbuatan yang menyebabkan mendapat ganjaran itu baik. Pendidik bermaksud juga supaya dengan ganjaran itu anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. 3. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Muharram A 2009 135. Meskipun alat pendidikan kebendaan atau material seperti lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, namun karena sifat pendidikan secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidikan berbentuk material, maka beberapa kriteria berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti: A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. B. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindahkan. Secara lebih rinci, syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan pendidik adalah: A. Ukuran fisik terdidik agar pemakainya fungsi dan efektif. B. Bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan. 2. Kuat, mudah pemeliharaan dan mudah dibersihkan. 3. Mempunyai pola dasar yang sederhana. 4. Mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun. 5. Fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. C. Konstruksi perabot hendaknya: 1. Kuat dan tahan lama. 2. Mudah dikerjakan secara massal. 3. Tidak terganggu keamanan terdidik. 4. Bahannya mudah didapat di pasaran dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Demikian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.